Saya juga udah melihat pertanyaan-pertanyaan sahabat di sosmed ini. Sampai hari ini pun di sana belum ada hujan. Ada 1, 2, 3 dan banyak komen yang nyenggol sawit ya. Kurang tepat di persoalan yang kali ini. Bukan sawit, yang memang di sana di Samosir tidak ada sawit. Gitu. Lalu kemudian iklim yang ekstrim dan perilaku manusia yang juga melakukan pilihan-pilihan yang tidak bijak. Nah, tapi kan mereka tidak bisa memperkirakan bahwa ternyata tidak datang hujan, hancur semua, habis. Gagal panen lah gitu. Emangnya nggak bisa tuh air dimanfaatkan gitu loh, apakah pakai? Orang Samosir itu punya kepercayaan bahwa tanah itu adalah tanah leluhur yang harus dijaga. Halo sahabat, selamat datang di Suara Bumi, sebuah wadah untuk membahas isu lingkungan yang terjadi di sekitar kita, yang mana sebenarnya adalah cara bumi bersuara kepada kita tentang keluh kesahnya atas perilaku kita di bumi ini. Nah, podcast ini juga adalah suatu wadah bagi kami untuk merespon dan mengelaborasi pertanyaan atau bahkan komentar respon dari teman-teman sekalian agar kita dapat membahas postingan-postingan atau publikasi dari perjalanan kami secara lebih mendalam. Saya Reza Maulana, bersama saya hari ini sudah hadir Mas Didi Kasim, Editor-in-Chief National Geographic Indonesia. Mas Didi, apa kabar? Baik, Res, aman. Baru pulang dari mana nih, Mas Didi? Terakhir yang kemarin seperti di postingan National Geographic Indonesia, kita baru selesai melakukan peliputan di Samosir. Di Samosir? Iya, di Nainggolan, Kampung Nainggolan. Kampung Nainggolan, Samosir. Nah, kalau teman-teman sahabat Najio yang melihat di sosmed kita, ada postingan dari perjalanan Mas Didi Kasim, judulnya itu "Di Danau Vulkanik Terbesar di Dunia, Para Petani Kini Membeli Air." Begitu ya, Mas Didi? Iya. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa tuh duduk perkara? Ya itu kemarin lumayan rame ya, sehingga di kita juga punya kerisauan, kayaknya kita nggak mungkin bisa jawab satu-satu ya. Iya. Nah, mungkin dengan obrolan hari ini di sini, kita berharap supaya perdebatan itu nggak ngelebar ke hal-hal yang tidak konteks gitu. Jadi supaya perdebatan itu lebih terkerucut menjadi sebuah diskusi yang sekarang yang penting kan sekarang adalah di sana punya persoalan yang sangat-sangat mendasar, ketersediaan air. Karena cuaca ya, perubahan iklim yang memang sedang terjadi sambil kita duduk ini, masih sampai hari ini pun di sana belum ada hujan. Belum ada hujan. Mungkin hampir 2 tahun sudah tidak ada hujan gitu. Hampir 2 tahun belum ada hujan. Iya. Nah, bukan nggak ada hujan ya, tidak mungkin ada hujan, tapi sebetulnya kadarnya kecil sekali. Gitu. Jadi tidak bisa berdampak kepada irigasi persawahan. Tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan petani untuk mengirigasikan sawahnya gitu ya, Mas Didi. Nah, kebetulan saya kan tidak ikut tuh kemarin, Mas Didi. Saya juga memantau hanya dari sosmed. Reza mensampaikan pertanyaan-pertanyaannya sahabat ya. Saya juga udah melihat pertanyaan-pertanyaan sahabat di sosmed ini. Sebetulnya ada beberapa keresahan yang saya juga merasakan gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim atau misalkan bencana lah ya, apalagi ini kita bicaranya di Sumatera, Mas Didi. Ya. Sulit bagi saya tuh untuk tidak memikirkan ini jangan-jangan ada campur tangan atau dampak dari campur tangan manusia, misalkan alih fungsi lahan untuk menjadi sawit misalkan. Ya. Nah kalau di Samosir berdasarkan perjalanannya Mas Didi, kira-kira bagaimana itu, Mas? Saya juga lihat tuh ketika ada 1, 2, 3 dan banyak komen yang nyenggol sawit ya. Betul. Tapi kayaknya kurang tepat di persoalan yang kali ini, karena sebetulnya di sini di persoalan Samosir ini tidak ada satu hal yang menjadi kambing hitam. Tapi ini climate atau iklim secara keseluruhan. Cuaca dan ekstrim. Bukan sawit. Yang memang di sana di Samosir tidak ada sawit gitu ya. Jadi perkebunan lain misalnya? Ada kertas tapi udah ditutup ya. Oke. Dan sudah tidak beroperasi ya sekarang, sedang tidak beroperasi ya. Tapi sebenarnya persoalannya bukan hanya, jadi kompleks gitu ya, karena persoalan hulu, persoalan hilir, lalu kemudian iklim yang ekstrim, dan perilaku manusia yang juga melakukan pilihan-pilihan yang tidak bijak, itu semuanya berkumpul menjadi sebuah persoalan gitu. Jadi memang dalam hal ini, konteks ini di Sumatera, kita tidak bisa diskusinya soal sawit, ini bukan soal sawit. Gitu. Oke, jadi untuk kasus kali ini sepertinya bukan itu penyebabnya. Agak kurang gitu tepat ya? kalau kurang kita, tepat gitu ya. Oke. Emang nggak ada sawit. Emang nggak ada sawit ternyata, sahabat. Jadi kalau misalkan tadi kita dengarkan, katanya sudah kurang lebih 2 tahun. Hampir, ya 2 tahun ya. lewat. Jadi mungkin ada hujan tapi tidak rata atau bagaimana gitu, Mas?
Iya, jadi memang terakhir hujan itu mungkin Januari 2025 ya. Udah setahun Di lebih, kampung 2 tahun. Iya, di kampung Setahun. Sidabutar itu sama di kampungnya Sitinjak itu eee, sudah hampir setahun lewat sudah tidak hujan. Memang bener nggak Nggak ada hujan gitu. hujan, Padahal nggak kan ada kalau hujan. kita di Jakarta misalkan kita tiap hari ke Nah, ke itu kantor tuh anomalinya kan. Di hujan anomalinya, terus gitu. jadi Samosir nih, Iya. geser dikit di Pulau Sumatera itu lagi hujan banjir Iya, bandang sampai gitu. yang akhir tahun lalu aja kan jadi Memang banjir gitu. iya, jadi ya itu yang tidak kita pahami, ketidakteraturan iklim yang aneh gitu. Karena Iya. sebelahnya tuh hujan banjir bandang dan sebagainya, tapi di Iya, iya. Samosir kita sampai hari ini pun kalau teman-teman sahabat bisa balik ke Toba dan Samosir, di bagian Nainggolan itu terlihat sekali permukaan air danau itu yang jauh menyusut ya, surut airnya gitu. Akhirnya surut. Masih banyak sih air, tapi surut. Jadi mungkin bisa dibilang ini memang perubahan iklim secara gimana Mas? Karena di satu sisi ada hujan yang terus-menerus, tapi di sisi lain kok malah kekeringan gitu loh. Ya itulah dampak perubahan iklim yang menurut Iya. saya yang sedang terjadi adalah ketika ketidakteraturan cuaca itu kemudian berdampak kepada kehidupan manusia gitu ya. Jadi dan rasanya itu pun balik lagi dari pilihan-pilihan manusia yang sebetulnya pembukaan lahan besar-besaran, Di lalu tempat lain misalkan. Iya. Oh, oke. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan di Samosir itu diakibatkan oleh apa yang dilakukan di Samosir. Oke. Bisa jadi itu dilakukan di hulu, misalnya di Loser atau di mana. Iya, iya. Itu adalah satu keterkaitan lanskap gitu. Ya karena bumi ini juga kan sebetulnya dia berputar dan saling mempengaruhi gitu ya Mas. Betul. Oke. Nah ini saya juga sebetulnya udah ngelihat dari beberapa komentar ada sahabat-sahabat tuh yang bertanya, walaupun di sana kering Mas Didi, tapi itu kan Samosir tuh dikelilingi oleh Danau Toba gitu. Iya. Maksudnya ibaratnya air tuh udah di depan mata gitu. Emangnya nggak bisa tuh air dimanfaatkan gitu loh? Apakah pakai water treatment kah atau pakai apa gitu loh Mas? Iya, sebetulnya dulu waktu hujan masih rutin ada sistem irigasi yang memang diairi oleh air hujan gitu ya. Tapi kemudian ketika kekeringan kemarau seperti ini, nampaknya kekeringan ini juga bukan terjadi 1 tahun 2 tahun ini gitu ya. Karena penggunaan mesin diesel oleh para petani pun juga sebenarnya sudah lama dilakukan gitu. Sorry, ya. mesin diesel untuk apa Mas? Mesin pompa. Untuk mesin memompa pompa air. yang menggunakan bahan bakar fosil. Oke. Dan itu memang sudah lazim dilakukan, digunakan di sana gitu. Tapi kan kemudian tidak semua petani mempunyai kemewahan untuk mempunyai mesin. Oke. Tidak semua keluarga yang bisa punya privilege atau kemewahan punya mesin gitu. Jadi belum lagi tentang kemampuan untuk membeli bahan bakar. Kan itu kan lumayan biayanya gitu. Jadi mereka baru mau mulai nanam tapi udah harus keluar modal yang lumayan gitu ya? Jadi sistem tanam ini dilakukan kan sebelumnya. Artinya si petani-petani ini bahkan menanam itu sebelum musim hujan datang. Oke. Jadi menanam itu di Samosir itu konsepnya adalah sebelumnya. Jadi waktu kekeringan di tahun 2025 mereka udah nanam itu di penghujung tahun 2024. Nah, tapi kan mereka tidak bisa memperkirakan bahwa ternyata tidak datang hujan, hancur semua, habis gagal panen lah gitu ya. Ya jadi sistem itu sekarang bertemu dengan ketidakteraturan cuaca, ya sudah. Dan nggak semua orang punya akses terhadap mesin pompa diesel tadi ya. Karena konturnya tuh beda sama Jawa gitu ya kan. Kalau di Jawa kan biasanya ratanya dia lebih rata gitu. Lebih rata kan. Dan kemudian kalau di sini tuh di Samosir itu berbukit. Udah itu tanahnya itu berpasir. Jadi daya serap airnya tinggi. Jadi punya pompa pun belum tentu bisa. Belum tentu ngangkat sampai. Mesti nggak mungkin kan kalau misalnya kita mengharapkan satu petani sederhana punya mesin besar untuk mengairi seluruh sawah. Jangkauannya pasti gitu. Kan berat juga kan untuk nggak bisa mesin pakai, itu. Iya, skala perbandingannya nggak masuk. Nah, Mas Didi selama di Samosir tuh kan ngobrol pasti dengan petani, dengan warga setempat gitu. Kemudian apa tuh respon mereka terhadap alam yang mungkin sekarang sedang tidak bersahabat, kita bisa bilang begitu. Kemudian
untuk bercocok tanam juga sulit? Apakah ada pemikiran untuk mereka pindah aja lah, misalkan keluar Samosir, cari peruntukan di tempat lain, itu gimana, Mas? Ya, karena kan perantauan ini kan juga memang satu hal yang biasa di Sumatera ya. Iya. Nah, tapi juga sebetulnya di era hari ini, mereka juga memahami bahwa mereka kalaupun merantau, mereka akan menghadapi ketidakpastian yang baru. Sama-sama nggak pasti. Iya, sama-sama gitu nggak pasti karena di kampung hujan nggak pasti, tapi di luar kampung pun juga sebetulnya tidak seindah yang dibicarakan bahwa banyak lapangan pekerjaan lah, inilah itulah, tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi artinya mereka juga, dan kemudian juga ada juga kepercayaan bahwa orang Samosir itu punya kepercayaan bahwa tanah itu adalah tanah leluhur yang harus dijaga gitu. Jadi tidak semerta-merta bisa ditinggal. Iya, tidak semerta-merta bisa ditinggal. Jadi memang mungkin hasrat meninggalkan itu memang terbersit gitu ya. Tapi seringkali hal itu tidak segampang, tidak semudah itu terjadi. Eksodus itu tidak sebesar itu ya. Khawatirnya malah menciptakan masalah baru gitu ya. Mereka artinya orang-orang ini juga nggak yakin bisa nggak ya bertahan di sana. Artinya kan di kebun aja sebetulnya mereka sudah melakukan upaya ya. Kayak mereka mencoba menanam jagung yang lebih punya daya tahan gitu ya. Artinya adaptasi itu sedang terjadi menghadapi kemarau ini. Tapi pergi juga bukan pilihan yang baik sih. Pergi juga bukan pilihan yang baik. Buat mereka itu bukan pilihan yang menguntungkan. Jadi mereka mau pergi juga kurang yakin gitu kan. Tidak bisa menerka-nerka risikonya. Tinggal juga kondisi cuaca seperti itu. Tapi di satu sisi memang tanah di Samosir itu adalah bagian dari identitas mereka gitu ya. Iya, karena memang 97% mungkin warga Samosir itu hidup dari sektor pertanian. 97%? Iya. Yang Mas Didi datangi itu? Karena satu hal juga ya, salah satu bapak yang ada namanya agak lucu, namanya bertahan menderita. Bertahan menderita maksudnya? Benar, di KTP-nya namanya saya bukan mau ngetawain ya Pak. Nama di KTP-nya Bapak bertahan menderita. Kebetulan Bapak itu adalah yang jagain kita di homestay dan dia masakin sahur. Baik bapaknya. Dia sudah terlalu lama bertahan menderita. Dia cerita juga bahwa sudah lama warga Samosir tidak menikmati hasil danau karena yang di danau itu sekarang didominasi oleh ikan merah yang mana secara ekonomis itu juga tidak punya nilai yang baik untuk, jadi mereka mungkin buat konsumsi pribadi gitu ya. Nah, jadi nggak balance tuh 97% dari pertanian, tapi juga hasil danau tidak bisa menutupi kebutuhan rumah tangga. Iya, mereka mau jadi memanfaatkan ikan juga ternyata kurang cukup juga gitu ya. Jadi ya ketemu tuh persoalan lingkungannya ketemu, ketidakberpihakan sama ekologi itu ketemu di situ gitu ya. Ketemu berujungnya kepada manusia. Jadi dulu perilaku kita terhadap danau, penyebar benihan yang tidak dilakukan secara tidak bijak. Kurang etik mungkin. Lalu kehilangan punahnya ikan asli Danau Toba dan berdampak kepada itu semuanya adalah hal yang saling kait-mengkait. Oke Mas, jadi kalau tadi kita bilang perilaku manusia sebelumnya gitu ya, kita kan nggak bisa mengubah masa lalu tuh. Yang bisa kita lakukan kan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, dari pengamatannya Mas Didi selama perjalanan di sana, apa tuh kira-kira yang sudah dilakukan oleh entah masyarakat setempat kah atau mungkin orang di sana untuk mengantisipasi ini gitu loh, mengatasi ini? Ada berbagai macam solusi yang sedang hadir di sana ya, kayak salah satu di Kampung Onan Rungu itu. Onan Rungu. Salah satu perkumpulan marga Sitinjak itu mengumpulkan dana dari para perantau, lalu kemudian dana itu dibuat menjadi pompa air tenaga surya. Nah, di Kampung Sinaga Uruk, ada namanya Kampung Sinaga Uruk, itu satu ya, dana dari perantau. Lalu kemudian juga ada program pemerintah dengan kedutaan Inggris dari Bappenas juga ya, Low Carbon Development Initiative, LDCI, yang juga
sudah dibangun di Senagawuruk itu adalah pompa air tenaga surya. Jadi salah satu solusi yang hadir itu adalah pemanfaatan teknologi tenaga surya yang kemudian mengkonversi tenaga matahari lalu kemudian dijadikan energi untuk menarik air ke danau, dan itu sudah terjadi. Sudah berjalan. Artinya beberapa solusi itu sekarang sedang berjalan. Kayak di Sibonor Ompuratus itu hari ini sedang dibangun. Fasilitas pompa air tenaga surya gitu. Jadi sudah ada yang sudah jadi? Sudah di Sinagawuruk udah jalan. Sinagawuruk sudah ada. Jalan. Oh, apakah itu foto yang kita lihat di postingan ya, Gio tuh? Itu ada di postingannya tuh yang dia pompanya dekat dengan area kuburan ya. Iya. Itu salah satu yang sudah beroperasi tuh. Airnya sudah mengalir. Oh, udah bisa berarti. Sudah Jadi mengalir. si pompa ini sudah bisa mengalirkan air tanpa harus menggunakan diesel, tanpa menggunakan bahan bakar fosil. Oke. Karena matahari berlimpah, sinar matahari berlimpah di sana, kan kemarau panjang gitu. Iya. Nah, cuman yang di bahasa ini. Itu tidak menyelesaikan seluruh persoalan. Oke. Tadi saya sempat mention bahwa sempat mengatakan bahwa si kontur tanahnya itu berpasir. Iya. Kemampuan pompa air tenaga surya yang sekarang ada itu, yang dari Kedutaan Inggris dan Bappenas itu sudah bisa mampu mengalirkan air 1,4 km kira-kira. Nah, tapi persawahan itu kan melaju jauh sampai ke atas bukit. Jadi lebih dari 1,4 kilometer. Nah, si air tadi tidak cukup mampu untuk membawa air itu sampai ke atas bukit. Oh, walaupun udah dapat energi dari matahari walaupun itu dengan ya? Pompa itu. Okay. Jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini, teknologi itu baru sekadar mendampingi solusi masyarakat yang sebagian lagi masih harus tetap bersabar nunggu hujan. Itu. Jadi betul ada solusi, ada inovasi yang hadir, tapi juga betul bahwa ada yang belum terdampak. Jadi kalau misalnya kita bicara hajat hidup orang banyak, nah ada yang belum kena dampaknya nih. Oke. Tapi Mas Didi, kalau kita pahami gitu ya, misalkan matahari ini dalam tanda kutip mengganggu karena membuat kekeringan jangka panjang, tapi di sebenarnya mengganggu kekeringannya, kemaraunya gitu ya, kemarau panjangnya ini. Ya, tapi di satu sisi juga si matahari justru bisa memberikan solusi lewat tenaga surya itu. Iya, kalau saya ngelihatnya sih sebenarnya kemarau ini membuat kita berpikir bertahan hidup. Oke. Akhirnya ada keterikatan atau ada panggilan para perantau yang bisa berkomunikasi dengan kampungnya. Ada inovasi teknologi yang hadir dari luar. Saya rasa kemarau ini mungkin tidak serta-merta seluruhnya tentang keburukan. Oke. Tapi ada poin kebaikan yang muncul dari kemarau panjang yang kita lewati ini gitu. Kalau misalkan dari yang tadi tuh kan masih ada daerah di bukit mungkin yang belum terjangkau. Kira-kira dari pengamatan Mas Didi ada inovasi lain kah yang mungkin bisa membantu si mungkin bukan inovasi saya ya, bukan inovasi kita ya, tapi kita pernah selama 20 tahun penjelajahan di National Geographic, kita pernah melihat dan mengalami melewati daerah-daerah yang punya persoalan sama. Misalnya di daerah Likotuden. Likotuden itu di daerah Flores Timur ya. Jadi ada satu kampung namanya Likotuden. Sahabat bisa googling aja nanti di Likotuden ya. Likotuden itu hasil masyarakat hidup tuh dari nelayan sama dari sorghum. Nah, tapi mereka itu sama di mungkin lebih parah ya. Mereka bisa 8 musim kering, 1 musim basah gitu. Jadi ketidakpastian pertanian itu jauh lebih, mereka udah merasakan itu jauh-jauh hari. Nah, solusi yang hadir di sana adalah dibuat embung. Jadi kayak penampungan air besar di atas Solor itu ya, lebih tinggi. Jadi dia menggunakan gravitasi ke bawah. Tapi intinya mereka menampung hujan. Mereka bikin kolam besar. Kolam itu kemudian dijadikan
penampungan air ya, kemudian air itu dikelola. Jadi mereka bukan hanya nunggu air, tapi mereka mengelola air gitu. Jadi ketika air sedang berlimpah itu tidak terbuang percuma, tapi memang ditampung supaya bisa Betul. ketika musim kering gitu ya. Benar. Jadi menurut saya mungkin aja salah satu yang belum ada wacana diskusi yang terjadi di Samosir hari ini adalah tentang apakah memungkinkan kita membuat embung di sana ya gitu. Apakah cerita Likotuden bisa kita ulang di Samosir gitu. Ya. Menarik sekali ya, sahabat. Kita udah bicara langsung dengan Mas Didi yang turun ke sana. Ternyata memang ada beberapa hal yang bisa menjadikan solusi, tapi mungkin masih perlu dibantu dengan solusi-solusi yang lain. Nah, harapannya dengan ada diskusi seperti ini, Mas Didi, teman-teman, sahabat semua yang melihat juga bisa menyampaikan mungkin komentarnya, pesannya, atau mungkin ada saran. Jadi kita atau bantuan gitu kan. Jadi kita tuh bicara di sini bukan untuk sekedar bukan berdebat gitu ya, tapi ya memang kita cari solusi bersama. Mungkin lewat video ini nanti teman-teman bisa komen juga gitu ya. Mau bikin apa? Mau bikin gerakan sama Natgio untuk kita bikin volunteer ke sana? Ayo. Mau mengupayakan solusi baru. Kita menggunakan kanal-kanal National Geographic untuk kita bisa memanggil pihak-pihak atau mitra-mitra lain. Ayo banget, mau banget kita. Oke, Mas Didi, perbincangan yang sangat menarik. Mungkin teman-teman kalau mau kasih saran, masukan untuk bincang apa lagi, postingan yang mana lagi yang bisa kita diskusikan, silakan teman-teman. Dengan demikian, saya Reza Maulana, Suara Bumi, untuk National Geographic Indonesia. Tetap menjelajah.